Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita dari CGP Angkatan 10 Kota Batam akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 bersama saya Ibu Rizka Srihartanti dari SMA Negeri 4 Batam, dan sebelah kanan saya Agus Salim, guru SD 07 Batam Kota. Saya Muhammad Ihsan Taufik dari 004 Onsa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam, Bu. Sehat? Alhamdulillah, Pak Ihsan. Ya, Bu. Dengar-dengar Bu Rizka kemarin Pak Ihsan melaksanakan coaching ya? Iya, Bu. Saya kemarin baru melaksanakan coaching pertama kali, Bu. Oh iya, karena tugas saya sebagai observer, Pak Ihsan. Ya. Bagaimana perasaannya Pak Ihsan? Wah, saya deg-degan, Bu. Karena kemarin itu saya baru melaksanakan coaching pertama kali. Jadi belum ada pengalaman, persiapannya takut kurang, terus pertanyaannya takut tak berbobot, Bu. Jadi sehingga tujuan coaching itu tak tercapai. Benar. Baik ya Pak Ihsan. Ya. Untuk selanjutnya proses coaching ini kan ada 3 tahapan nih Pak Ya. Ihsan nih ya, yang harus dimiliki. Ya. Setidaknya 3 kompetensi. Ya. Yang pertama adalah presensi atau Ya. kehadiran. Iya, Bu. Keduanya mengenai bagaimana mendengarkan aktif. Ya. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. sesuai dengan alur tirta. Nah, di bagian apa Pak Ihsan yang ingin diperdalam? Yang ingin saya perdalam, Bu, karena saya merasa coaching kemarin saya tidak present, Bu. Tidak kehadiran penuh saya maksimalkan, sehingga saya takutnya saya tidak bisa menjadi pendengar yang aktif, dan takutnya juga saya tidak menyiapkan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan yang berbobot terus kemudian menjadi pendengar aktif dapat tercapai kalau kitanya punya present kehadiran penuh dalam coaching tersebut. Benar, nice. Jadi Pak Ihsan ingin menekankan pada bagian ini ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Yang pasti Ya, saya berharap ada solusinya ya Pak Ihsan ya. siap, Bu. Baik, semoga pelaksanaan coaching kali ini benar-benar lancar, dan selanjutnya dipersilahkan untuk melakukan coaching. Siap, Bu. Silakan coaching dengan coachnya Pak Agus ya. Siap. Terima kasih Pak Ihsan. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Pak? Sehat. Kan gini Pak, ini kan kita melaksanakan coaching nih. Iya. Nah, jadi dari pelaksanaan coaching ini, apa yang Bapak harapkan nanti setelahnya ini Pak? Saya sebenarnya gini, Pak, ada masalah sedikit. Ya, Saya ditugaskan kepala sekolah yang jelas guru kelas. Nah, ternyata kepala sekolah ini mengasih saya tugas tambahan lagi nih, Pak. apa tugas tambahan? Tugas tambahannya ini, Pak, menjadi koordinator atau mengurus tentang perpustakaan. Sedangkan saya ini, Pak, tidak ada kompetensi untuk ke situ. Jadi itu masalahnya. Jadi masalahnya itu Bapak mempunyai tugas pokok, kewajiban mengajak anak-anak dalam Iya, kelas, iya, Pak. tetapi atasan Bapak menambahkan tugas kepada Iya. Bapak mengelola perpustakaan, Iya. dan itu bukan bidang Bapak ya Pak? Iya, itu masalahnya. Jadi dari masalah tersebut, apa akibatnya terhadap Bapak dan pembelajaran Bapak laksanakan? Yang jelas agak terganggu nih, Pak. Permasalahannya yaitu dalam belajar itu terganggu, Pak, karena ya itu dia tadi. Diberinya tugas tambahan, saya sudah berbagi, Pak, waktunya. Berarti proses pembelajaran Bapak sangat terganggu ya? Iya. Oke, berarti dari coaching ini, apa yang menurut Bapak solusi yang Bapak inginkan terhadap masalah tersebut? Kayaknya nih, Pak, saya kan membuat masalah saya terganggu belajar saya tugas tambahan. Kayaknya saya ini memang harus belajar, Pak, untuk menguasai mengatur perpustakaan. Mungkin saya nanti akan mencari sama teman lah yang berpengalaman lebih. Saya akan belajar bagaimana cara mengatur perpustakaan ini, jadi sehingga belajar pokoknya tidak terganggu, Pak. Itu rencana saya. Berarti rencana Bapak ke depan bukan Bapak ingin mencari tugas tambahan yang di bidang Bapak, akan tetapi Bapak belajar untuk memilih Iya, waktu dan mencari pengetahuan tentang mengenai perpustakaan. Jadi saya yakin kalau saya sudah menguasai mungkin tidak terganggu lah, Pak. Tugas pokok saya mungkin itu lah, Pak, solusi saya ke depan. Nah,
Untuk solusi tersebut, komitmen dan tanggung jawab Bapak apa supaya solusi tersebut bisa tercapai? Yang jelas saya harus disiplin Pak, melaksanakan itu, berusaha juga nanti untuk belajar memperbaiki ini. Kemudian saya juga harus memanage waktu lah Pak, Ya. supaya berjalan dengan baik liburan. Berarti Bapak akan meningkatkan kedisiplinan Iya. Bapak ya, dalam khususnya dari segi buku ya Pak ya. Baik, semoga mudah-mudahan dengan adanya harapan dan solusi yang Bapak rencanakan bisa terrealisasi ya Pak ya, Iya, Pak. dan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik ya Pak ya. Baik, itu mungkin coaching dari Iya, terima kasih banyak Pak ya Mudah-mudahan atas coachingnya, ya. Sama-sama kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, mari kita beri aplaus untuk Bapak Agus dan Pak Ihsan atas coachingnya hari ini. Sudah terlihat alur tirtanya, tujuan, indikator, kemudian apalagi tanggung jawab rencana aksinya juga sudah oke. Nah, menurut Pak Ihsan, indikator keberhasilan coaching kali ini seperti apa? Ya. Menurut saya Bu ya, indikator keberhasilan dari proses coaching yang telah kami laksanakan yaitu coach telah menemukan solusi dari apa permasalahan yang beliau sampaikan kepada coach. Benar. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusinya nanti Pak Agus akan melaksanakan sendiri Iya, siap. di proses pembelajarannya, Iya. ya kan? Dan tadi Pak Ihsan menekankan pada proses presensi ya Pak ya. Bagus Pak, tadi karena dalam proses presensi itu tanggung jawab, kemudian pertanyaan yang berbobot akan juga muncul Pak Ihsan. Betul. Terima kasih atas kesediaannya Pak Ihsan dan Pak Agus, sehingga coaching kali ini memang baik dan bermanfaat. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Kemarin Bapak ini ya telah melaksanakan coaching ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching? Kayaknya perasaannya senang. Cuma ada permasalahan yang harus saya tingkatkan di tempat coaching itu, khususnya ini Pak di kompetensi kehadiran penuh. Oh, present ya? Ya, lesson itu. Ini akan coba tingkatkan nanti di coaching yang akan datang. Berarti kompetensi yang akan Bapak tingkatkan yaitu kompetensi present ya Pak ya? Iya. Kehadiran penuh terhadap coaching ya. Berarti nanti Bapak ketika proses coaching dengan Ibu Rizka, berarti Bapak akan meningkatkan kehadirannya ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Semoga nanti coaching yang akan Bapak laksanakan bisa berhasil mencapai tujuan yaitu coaching mendapatkan solusi yang terbaik ya Pak ya? Iya Pak. Siap. Saya perhatikan. Selamat melaksanakan Pak. Iya. Semoga proses coachingnya lancar sekali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, sehat Pak Agus? Sehat. Teman, alhamdulillah. Kira-kira apa tujuan Ibu? Bicara ini. Coaching saat ini Pak, tujuannya saya jelas-jelas sedang dilema pusing. Oh, jadi itu masalah. Pusingnya gara-gara saya ini belum benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Permasalahannya Pak, saya kan saat ini sedang memegang amanahnya sebagai wakil kepala sekolah bagian humas, dan kemudian juga saya diamanahi mengajar geografi kelas 12 gitu. Itu Pak, jadi saya itu belum bisa bagaimana meramu untuk bisa berimbang melayani tamu, kemudian pergi keluar dan mengajar di kelas Pak. Itu. Nah, sekarang saya tanya sama Ibu, solusinya ke depannya apa kira-kira permasalahannya? Ibu dulu lah, apa kira-kira? Sebelum saya jawab solusi itu Pak ya, saya kadang-kadang tuh merasa sedih karena tidak cukup
apa istilahnya memenuhi semuanya. Bukan berarti saya tak sanggup, saya sanggup tapi saya tidak bisa membelah diri gitu. Sebenarnya pada saat ada tamu, ya memang decision maker itu adalah kepala sekolah. Namun saya yang biasa ngobrol dengan tamu atau stakeholder yang lainnya itu kadang-kadang juga berbarengan dengan ibu kepala sekolah punya tamu. Di sisi lain saya juga harus meninggalkan kelas. Nah, solusi yang akan saya coba Pak bangun bagaimana saya berkomitmen untuk bisa mencari skala prioritas yang mana yang harus saya kerjakan. Kalau saya tidak mengerjakan ini dulu, akibatnya apa? Ya biasa saya selalu menggunakan analisis yang biasa SWOT lah Pak, gitu ya. Analisis SWOT itu kadang-kadang ingin saya raih itu, tapi badan saya juga nggak bisa Pak, capek rasanya gitu kan. Keduanya, saya karena aktivitasnya luar biasa, bukan relatif banyak, saya akan selalu menjaga Pak, menjaga stamina dengan tidak begadang gitu kan. Terus saya berolahraga, kebetulan saya hobi berenang Pak, untuk menghilangkan stres Pak, karena saya seorang penyanyi, saya juga suka nyanyi aja kalau gitu. Bohong kayak ini main intermezzo. Iya. Jadi kayaknya saya sudah dari masalah itu sudah menyampaikan juga solusi. Jadi saya harapkan ke depan ya ibu komitmennya dia kayaknya solusinya sudah ketemu. Iya Pak. Jadi tinggal ibu terapkan aja lah lagi ke depannya, insya Allah, dan pasti permasalahan ibu bisa diatasi. Jadi mungkin itu aja lah Bu. Saya pun ada perlu juga ini dipanggil ke kantor dinas Moratak. Siap Pak. Jadi kita sampai di sini aja dulu Bu ya. Iya Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Baik, Bu Rizka dan Pak Agus yang telah melaksanakan coaching, kita tos dulu yuk. Oke. Ya, jadi dari proses coaching yang telah tadi dilaksanakan itu bagi saya sudah luar biasa ya. Karena yang pertama sebagaimana di observasi Bu Rizka menyampaikan bahwa Bu Rizka akan meningkatkan kompetensi pada kehadiran penuh dalam melaksanakan coaching. Dan saya sudah tercapai ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua, dari permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, tujuan dari coaching ini adalah mencari solusi, dan solusinya telah jauh sudah tadi ya. Nah, semoga dengan adanya coaching ini permasalahan itu bisa teratasi, bisa menjadi lebih baik lagi, dan harapan kita semuanya dengan adanya coaching ini setiap nanti kedepannya bisa kita laksanakan dan solusinya bisa kita temukan. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, sekali lagi selamat kepada Pak Agus dan Bu Rizka yang telah melaksanakan coaching. Mari kita tutup dengan salam hebat. 1, 2, 3. Hebat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Sehat. Tapi saya nampak kayaknya ibu masih kesini nih Bu. Ya, Yalah, minum aja dulu Bu. Ya, terima kasih. Makasih ya Pak Agus. Iya. Alhamdulillah saya minum bagus. Iya Bu. Bismillah. Katanya saya dengar ibu sudah coaching sama Pak Iksan. Iya benar Pak Agus. Kemarin Alhamdulillah. Kayak mana Bu? Kayak perasaannya? Perasaannya deg-degan, jujur aja. Karena memang baru pertama kali melakukan yang dinamakan coaching, kemudian juga harus sesuai dengan alur perintahnya itu ya, gitu. Iya Pak Agus gitu. Jadi kira-kira dari 3 kompetensi ini Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif sama pertanyaan berbobot, apa kira-kira nanti mau ibu kembangkan kompetensinya? Si kehadiran presensi ya, presensi itu yang memang saya lihat dari tolak ukur semuanya di alur kita ya ketentuannya di presensi dulu ya. Kalau memang kehadiran terus menerus, pertanyaan yang tadi berbobot terjawab, kemudian mendengarkan aktif juga terjawab gitu. Jadi oke Bu, nanti Ibu coaching sama Pak Iksan jangan lupa Bu. Jadi tujuannya itu kehadiran penuh nanti betul-betul Ibu perhatiin. Mudah-mudahan besok berhasil coachingnya sama Pak Iksan. Ya Bu ya, saya ada kerjaan mau ke sana bentar Bu ya. Baik Pak. Makasih banyak ya Pak. Ya sama Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Ihsan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak Ihsan ini luar biasa. Saya teringat masa muda dulu yang luar biasa, kesana kemari gesitnya. Alhamdulillah, mantap lah. Pak Ihsan, untuk sesi kali ini, coaching kali ini, kira-kira diskusi kita kali ini apa tujuannya yang ingin didapatkan oleh Pak Ihsan? Begini Bu, sebetulnya saya punya satu keluh kesah ya Bu ya. Ada sedikit permasalahan karena saya ini kan mengajar mata pelajaran, akan tetapi saya mendapatkan tugas tambahan sebagai operator sekolah. Jadi seringkali ketika saya mengajar itu saya dipanggil ke ruang administrasi sehingga pembelajaran saya terganggu. Begitu. Iya memang agak sulit ya kalau sudah harus membagi itu semuanya. Kemudian apa yang selalu dirasakan oleh Pak Ihsan akibat dari double job lah ya. Jadi Bu, akibatnya itu karena saya tadi itu Bu, ketika mengajar dipanggil ada tamu ingin juga operator gitu kan. Jadi saya proses pembelajaran terganggu sehingga hasil belajar anak-anak saya itu jadi kurang maksimal hasil belajar. Begitu. Iya. Sudah terpikirkan solusi dari permasalahannya Pak Ihsan? Sudah sih sebetulnya Bu, tapi masih perlu penguatan dari itu sendiri. Jadi solusinya itu karena saya juga hobi atau mempunyai kelebihan di bidang IT Bu. Jadi solusinya adalah saya harus bisa lebih memanage lagi waktu, mana yang menjadi prioritas, mana yang nanti bekerjasama seperti itu. Ya, sudah bagus itu Pak Ihsan, karena tidak semua orang bisa seperti Pak Ihsan. Artinya Pak Ihsan diberi kesempatan meraih ini, menduduki jabatan ini, berarti atasannya Pak Ihsan betul-betul percaya, kan itu. Komitmen apa kira-kiranya Pak Ihsan yang akan Pak Ihsan buat untuk permasalahan ini dari solusi yang tadi Pak Ihsan sudah buat? Komitmennya saya harus selalu menjaga kedisiplinan saya tuh, bisa memanage waktu, bisa memanage tugas saya dengan baik. Kemudian karena saya operator sekolah, saya pun harus melayani orang tua yang datang untuk datang sekolah. Betul. Begini, tadi solusi yang Pak Ihsan terapkan itu diantaranya itu ya. Alasannya itu apa kira-kiranya? Alasannya itu karena sebetulnya saya mampu melaksanakannya, tapi karena mengajar dan menjadi operator sekolah itu sering berbenturan waktunya Bu, sehingga yang harus saya perbaiki adalah kedisiplinan saya di dalam memanage waktu. Iya, yang seharusnya Pak Ihsan nggak beristirahat lama-lama ya, kan begitu ya. Betul. Ya harus di-manage, betul. Terus kalau umpamanya Pak Ihsan sering megangin handphone yang kira-kiranya kurang penting atau teleponan atau apalah ya, berarti harus disingkirkan Pak Ihsan. Oke, benar. Harapan Pak Ihsan apa ke depannya kira-kiranya? Harapannya dengan saya menjalankan kedua tugas tersebut, pertama tidak saling mengganggu Bu. Yang keduanya, dua-duanya sama-sama berjalan dengan baik. Iya, betul. Yang begitu yang luar biasa Pak Ihsan. Orang digigit anjing itu hal yang biasa, tapi kalau orang menggigit anjing itu hal yang luar biasa. Nah, itulah yang nanti akan Pak Ihsan dapatkan dari apa yang Pak Ihsan hari ini lakukan. Itu Pak Ihsan, mudah-mudahan kita selalu terpilih menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Itu saja Pak Ihsan ya. Siap, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Pak Ihsan hapus dulu. Saya lihat ini coaching yang Bapak ini lakukan ini sudah mencapai tujuan. Sudah nampak alur ceritanya, semua muncul. Saya harapkan nanti Bu Rizka mungkin pelajaran akan datang itu ya diterapkan lagi ya
tidak bosan belajar mengajar. Terima kasih ya Bu Rizka sama Pak Isan sudah melakukan coachingnya. Mudah-mudahan ke depan tingkatkan lagi ya Pak Isan sama Bu Rizka. Saya ini pun ada perlu juga, ya. Saya pamit dulu ya kalau mau membahas tentang apa misalnya coaching lagi ya silakan lah. Saya pamit dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, demikian sajian dari kelompok kami CGP Angkatan 10 Kota Batam dengan fasilitator Ibu Sumiati, dengan pendamping praktik Pak Bianto. ya. Salam dari kami, semoga yang kami sajikan bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk rekan-rekan semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.